XAMPP. Langkah awal yang harus kita mulai yaitu menekan tombol start pada Apache, itu gunanya untuk menjalankan web server Apache-nya. Lalu menekan juga pada tombol start di MySQL, gunanya sama untuk menjalankan web server MySQL-nya. Lalu kita pergi ke shell. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah dengan ketikan MySQL root ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kita sudah memasuki server MariaDB dan kita bisa untuk memulai membuat database. Langkah awal dalam membuat database yaitu kita cek apakah database yang akan kita buat itu sudah ada atau belum. Caranya itu dengan ketikan sintak show database. Nah, gini dengan titik koma. Nah, ini adalah isi database yang ada di XAMPP ini. Berarti kalau kita mau buat, caranya kita ketikkan create database dan kita bisa ketikkan nama database yang akan kita buat. Contohnya saya akan membuat database perusahaan. Nah, gini, lalu titik koma. Nah, untuk melihat database ini apakah sudah muncul di sini atau belum, sama dengan ketikan show database. Nah, lalu titik koma. Nah, di sini sudah ada ya database perusahaan. Lalu kita bisa mengisi database ini dengan tabel-tabel. Untuk membuat tabel, kita langkah awal yaitu menggunakan database perusahaan ini dengan cara ketikkan sintak use perusahaan. Nah, gini. Ini artinya kita sudah memakai database ini dan bisa untuk memodify isi dalam database ini. Nah, contoh saya akan membuat tabel direktur. Kita bisa ketikkan create tabel direktur ini. Lalu kita bisa buka kurung dan enter. Nah, di sini kita bisa mengisikan isi dalam tabel direktur itu seperti ID direktur dengan tipe data char, karena ID itu bersifat tetap gitu ya, dengan panjang semisal 8. Lalu kita primary key. Selanjutnya kita bisa mengasihkan atribut nama itu varchar ya, karena bervariasi dengan panjang 24. Lalu kita bisa masukkan lagi nomor telepon, ini char ya, dengan panjang 12. Lalu bisa memasukkan email, ini. Selanjutnya kita bisa masukkan alamat. Nah, untuk kita bisa mengakhiri ini mengisi atribut dalam tabel direktur, kita di akhir tuh ketikkan tutup kurung dan titik koma. Nah, kalau sudah muncul query oke, berarti ini sudah kita bisa masukkan tabel baru, seperti kita akan membuat tabel manager. Sama, buka kurung dan enter. Kita bikin ID-nya. Sama ya, ID itu primary key. Lalu kita bisa bikin nama. Selanjutnya bisa nomor telepon juga. Dan selanjutnya bisa jabatan.
bisa bikin alamat juga. Intinya atribut yang di dalam tabel itu kita bikin terserah kita, cuman yang masih masuk akal di manajer ya. Manajer itu atributnya apa aja, bisa ID, nama, nomor telepon gitu, bisa hobi, usia gitu. Ini alamat. Lalu tutup kurung dengan titik koma. Nah, ini sudah tersimpan di tabel manajernya. Selanjutnya kita bisa bikin tabel karyawan. Nah, sama, buka kurung, enter, bisa bikin ID karyawan. Dan nama, nomor telepon juga. Dan ini bisa masukkan gaji. Gaji di sini memakai tipe data untuk gaji kita bisa memakai tipe data desimal ya. Nah, desimal itu tipe data yang untuk menyimpan nilai uang atau memungkinkan penyimpanan angka gitu. Di sini semisal 45. Nah, kalau sudah atau ada yang kurang bisa tambah lagi usia. Kalau usia kita bisa memasukkan tipe data INT. Nah, INT itu lebih ke untuk bilangan bulat gitu ya. Kita masukkan INT. Nah, kalau sudah tutup kurung lagi dan titik koma. Nah, untuk dalam database perusahaan kita sudah membuat 3 tabel di dalamnya, itu tabel manajer, tabel direktur, tabel manajer, dan tabel karyawan. Semisal kita mau lihat isi tabelnya itu, kita bisa ketikkan sintaks des. Semisal kita mau lihat direktur, kita tulis saja direktur titik koma. Nah, di sini sudah muncul tabel yang kita buat tadi. Nah, ya ID direktur, caranya panjang tipe datanya 8, nama, varchar, nomor telepon. Kita bisa melihat juga, misal melihat karyawan. Nah, titik koma juga. Nah, di sini ada tabel dari karyawan, ada ID karyawan, nama, nomor telepon, gaji. Nah, di sini gajinya jadi karena desimal jadi 45,0 gitu, dan usia integer gitu. Nah, mungkin sekian dari saya cara membuat database di dalam aplikasi Exam PP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.